Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya udah perkenalan ya, nama saya Novi Trianti dari SMP Negeri 5 Padaherang. Di sini saya bertugas sebagai host. Adapun nanti untuk moderator akan dipandu oleh Ibu Imas Setiawati dan untuk presenter oleh Pak Kurniawan. Mungkin pada hari ini temanya adalah tentang pembelajaran menggunakan Skype ya. Itu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Imas selaku moderator untuk memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita sudah molor beberapa menit ya, marilah kita mulai saja mungkin acara presentasi yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan dengan tema solusi praktis untuk media pembelajaran. Untuk itu, Bapak dan Ibu, silahkan simak presentasinya Pak Kurniawan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita. Untuk itu, pada Pak Kurniawan sebagai presenter, dipersilakan. Ya. Tinggalkan dulu ya. Ngomong isi suwe koyo arep Silakan Bapak. Ya, Ibu. Terima kasih. Sebentar. Ada loading. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan tentang Skype. Mungkin dari Bapak sama Ibu udah pernah menggunakan Skype ya. Secara gratis dan memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dengan Webex untuk video call atau untuk meeting, bisa untuk fungsinya, tapi untuk Skype sendiri di sini bisa menyimpan kontak dengan nomor handphone atau bisa digunakan untuk
menelpon internasional. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Skype. Yang pertama itu panggilan audio dan video HD ya. Nah, kemudian yang kedua ada pertukaran pesan cerdas. Pesan cerdas itu ya sama dengan halnya dengan dengan chat. Kemudian bisa berbagi layar seperti yang kita sedang proses ini. Kemudian bisa untuk perekaman pemanggilan, video juga bisa. Kalau perekaman pemanggilan di situ ada subtitle langsung. Kemudian ada panggilan telepon. Ini panggilan telepon pribadi ya. Bisa ke internasional atau ke luar negeri bisa. Kemudian percakapan pribadi. Nah, di sini ada beberapa manfaat untuk Skype sendiri sebagai media pembelajaran yang biasa saya gunakan dengan peserta didik saya selain menggunakan Google Class ya atau dengan Zoom. Di sini saya menggunakan Skype. Di sini ada 2 media pembelajaran manfaatnya yaitu yang pertama secara multi-point, kemudian secara point to point. Nah, ini untuk gambaran secara multi-point. Komunikasi multi-point di mana ada satu pengirim pesan. Ada satu pengirim pesan dengan banyak tempat yang menerima pesan. Contohnya kita mengirim ke berbagai ruangan untuk pesan pekerjaan atau pesan tugas atau yang lainnya. Ini waktu saya masih di Susi Air ya, ini yang digunakan. Ini sistemnya kalau yang multi-point bisa lokal atau bisa menggunakan internet juga bisa. Tapi ini hanya dengan suara saja. Nah, ini yang biasa saya gunakan point to point. Ini dengan suara dan video seperti yang kita sedang lakukan ini. Ini untuk pembelajaran jarak jauh sangat cocok sekali digunakan karena apa? Karena digunakan dengan siswa itu sangat mudah sekali. Apalagi sekarang di Android itu secara otomatis langsung ada yang namanya Skype. Hanya kita menginstal, kemudian masukkan username, password biasa seperti itu, kemudian email yang valid. Dan ingat Bapak Ibu untuk Skype sendiri itu akan include dengan yang namanya Outlook ya, dengan Outlook. Nanti saya tampilkan untuk Outlook-nya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu punya email Outlook itu lebih keren. Lebih keren menurut saya lebih keren dibanding dengan Yahoo ya. Karena Outlook itu udah Windows Live. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen melengkapi atau
menambah email lagi selain Gmail, nah bisa menggunakan Windows Live atau Outlook. Nah, ini cara kerja dari Skype. Di sini penggunaan Skype sendiri dengan teknologi VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol. Kemudian teknologi yang berhubungan dengan internet, biasanya sinyal dikirim melalui PSTN atau Public Switch Telephone Network. Ini yang biasanya telepon menggunakan kabel. Nah, kemudian baik yang analog maupun digital. Kemudian aplikasi VoIP, SIP atau Session Invitation Protocol digunakan untuk membuat beberapa paket data yang dikirim pada jaringan yang sama. Paket data seperti ini dapat membawa lebih dari beberapa suara standar pada telepon. Selain itu juga dapat menyampaikan pesan teks atau chat, menampilkan video secara langsung dan berkualitas suara stereo. Kalau menurut saya dibanding dengan Zoom itu lebih bagusan Skype sebenarnya gitu. Dan untuk keamanannya juga lebih aman tuh. Tapi dengan Webex sendiri lebih aman, keamanan data lebih aman Webex gitu. Karena dari perusahaan Cisco sendiri. Nah, di sini juga untuk kelebihan Skype sendiri ini memiliki kualitas suara yang lebih baik. Kemudian ada firewall dan NAT atau Network Address Translation. Kemudian ada keamanan, kemudian mudah digunakan. Kemudian untuk kelemahan sendiri di sini biasanya banyaknya penipuan. Banyaknya penipuan di sini dari sebuah datanya. Datanya yang tidak sinkron, tidak valid, atau hanya untuk hiburan saja gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian fasilitas software yang besar. Sebenarnya sih tidak besar, hanya paling 20 MB. Kemudian tidak ada panggilan darurat dengan Skype. Itu untuk kelebihan dan kelemahannya. Nah, sekarang saya tampilkan untuk Skype-nya sendiri. Komputer